Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ulama, para romo kiai, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, pertama-tama saya ingin menyampaikan matur nuwun ingkang sak kata-kataipun. Saya mulai dengan istilah halaqah. Kenapa yang dipilih halaqah kok tidak bahthul masail misalnya? Yang dipilih halaqah karena memang forum halaqah ini forum yang tujuannya bukan semata-mata atau bahkan bukan untuk merumuskan hukum. Jadi halaqah ini tujuannya adalah memperkaya wawasan. Itulah halaqah. Beda dengan bahthul masail yang jauh lebih khusus tujuannya, yaitu istimbatul ahkam atau merumuskan hukum. Jadi kalau bahthul masail itu hasilnya adalah fatwa dari kiai-kiai NU untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu bahthul masail itu melibatkan santri-santri yang memang ahli di dalam kitab, terutama kitab kuning. Di dalam forum bahthul masail biasanya para santri-santri yang aktivis bahthul masail, para kiai-kiai yang aktivis bahthul masail. Ayah saya dulu itu aktif sekali dalam bahthul masail dan galak sekali itu. Ayah saya kalau ada orang membaca takbir kitab keliru langsung disenggerang itu. Apa senggerang itu apa ya? Itu bahasa Pati sana itu. Langsung disenggerang itu. Jadi biasanya dalam forum bahthul masail itu para kiai-kiai, santri-santri adu ibarat, adu teks, adu kutipan dari kitab-kitab. Itu bahthul masail. Nah, halaqah berbeda. Halaqah tujuannya adalah bukan untuk semata-mata merumuskan hukum, tetapi meninjau suatu masalah dari berbagai aspek dan dari berbagai sudut pandang tinjauan. Karena itu halaqah memang tujuannya adalah memperkaya wawasan. Nah, halaqah ini sengaja dipilih oleh PBNU sebagai pendekatan, sebagai cara, sebagai manhaj, karena memang tujuannya PBNU ingin memperluas wawasan para kiai-kiai, para santri, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, kegiatan halaqah ini pertama kali muncul itu di era Gus Dur. Di era Gus Dur.
Ketika Gus Dur terpilih menjadi ketua umum PBNU yang kedua kali di Krapyak, Yogyakarta, di Muktamar NU yang ke-28 di Krapyak tahun 1989. Selesai terpilih dari Krapyak, Gus Dur menggagas namanya halakoh. Itu pertama kali halakoh diadakan oleh PBNU dengan nama halakoh. Karena kalau acara yang mirip halakoh sudah sering, tetapi dengan nama halakoh itu pertama kali diadakan setelah Gus Dur terpilih menjadi ketua umum PBNU di Krapyak. Nah, ketika itu halakoh itu disebut dengan halakoh kitab kuning. Halakoh kitab kuning atau halakoh kontekstualisasi kitab kuning. Kontekstualisasi kitab kuning. Halakoh ini berlangsung di banyak tempat selama tahun 90 awal, yang tujuannya ketika itu adalah untuk menjadikan kitab-kitab yang dibaca oleh para kiai-kiai di pondok pesantren itu bisa diterjemahkan secara nyata, nyambung dengan keadaan yang berkembang di masyarakat. Itu tujuan halakoh kitab kuning ketika itu. Saya senang cerita mengenai Mbah Asnawi dan Kiai Saifuddin Zuhri. Ini kisah-kisah seperti ini harus dicatat ini, karena kelemahan santri-santri dan kiai-kiai NU sekarang. Dulu beda, santri-santri dan kiai-kiai NU sekarang ini agaknya kurang banyak mencatat. Dulu Kiai Saifuddin Zuhri itu terkenal sebagai kiai yang banyak mencatat. Di sini ada yang pernah membaca bukunya Kiai Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang Pesantren. Wonten? Bagus. Ini buku yang harus dibaca oleh anak-anak muda dan santri-santri sekarang. Itu buku tulisan Kiai Saifuddin Zuhri waktu masih muda, masih tinggal di Sokaraja, di pundi Sokaraja niku, Banyumas, nggih, Banyumas, Purwokerto, nggih, teng Purwokerto. Beliau masih muda dan suka ziarah sowan-sowan ke kiai-kiai, dan ziarahnya beliau dicatat itu, dicatat. Ini kiai yang istimewa, Kiai Saifuddin Zuhri, bapaknya Menteri Agama yang lalu sebelum Gus Yakut, yaitu Pak Lukman Saifuddin Zuhri. Itu kiai yang mencatat banyak hal itu, sampai jadi semacam novel, buku cerita, namanya Guruku Orang-orang Pesantren. Kemudian diteruskan buku kedua yang lebih tebal, Berangkat dari Pesantren. Itu dua bukunya Kiai Saifuddin yang luar biasa. Beliau cerita tentang beliau ziarah ke kiai-kiai, ke Kiai Maksum Lasem, ke Mbah Wahab, ke Kiai Bisri Sansuri, ketemu Kiai Wahid Hashim, ketemu Mbah Hashim Asy'ari dan seterusnya. Itu di situ diceritakan luar biasa. Nah, saya menganjurkan teman-teman NU, terutama yang muda-muda ini, yang masih tenaganya yang masih energik, kembangkan itu literasi, ya, kebiasaan mencatat, penting sekali itu. Cerita mengenai Kiai Saifuddin Zuhri
pidato ketika niku pidato pas holnya Kiai Asnawi Kudus. Beliau cerita waktu menjadi ketua kantor wilayah Kementerian Agama di Jawa Tengah, pakai sarung, pakai celana, pakai sepatu, pakai dasi. Beliau malu, bahkan takut kepada Kiai Asnawi, karena memang kiai-kiai dulu itu galak-galak, memakai sepatu, memakai celana niku haram karena tasyabuh. Apa tasyabuh niku? Menyerupai londo, menyerupai wong kafir, karena itu haram hukumnya. Tapi itu dulu, haram itu dulu. Keadaan berubah, ya sekarang bukan lagi haram, malah orang Islam itu wajib pakai celana, pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, supaya kelihatan mentereng, tidak kalah dengan orang-orang lain. Orang Islam harus tampil tidak kalah dari orang-orang lain yang mentereng-mentereng. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Dulu zaman 71, 77, kiai-kiai fatwanya nyoblos Golkar itu adalah bukan hanya haram, kafir. Mbah Hamid Baidowi masih ingat ya? Mbah Hamid Baidowi niku kula nalika tesih alit niku, kula nderek Ki Hamid Baidowi napa kampanye tenggone Tayu, tenggone Ki Mujib. Napa nggih Ki Mujib Tayu, bapakipun Gus Nazif menika. Niku kampanye tahun 82 napa 77 nggih. Niku munggah panggung salam ora alhamdulillah, ora muqaddimah, mboten napa-napa, langsung nyoblos Golkar, kafir. Niku fatwanya Mbah Hamid Baidowi. Mbah kula, mbah saya Ki Muhammadun Pondoan sama, fatwanya nyoblos Golkar kafir, nyoblos P3 wajib, Golkar kafir. Niku biyen. Tapi kan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Sekarang sudah bebas, sudah bebas sekarang. Jadi hukum itu berubah-ubah, hukum itu berkembang, karena fikih niku sifatnya dinamis, al-murunah, yaitu berubah sesuai dengan ilatnya dan perkembangan zaman dan waktu. Itulah fikih itu. Karena itu fikih ini penting sekali, karena ini adalah fondasi kita, asas kita, dasar kita sebagai masyarakat Nahdliyin itu fikih. Itu ciri khas masyarakat NU, tidak boleh hilang. Oke? Tidak boleh hilang. Fikih itu ciri khas masyarakat Nahdliyin. Ngaji fikih itu salah satu ciri khas masyarakat Nahdliyin. Bahthul masail itu ciri khas warga Nahdliyin, tidak boleh hilang itu. Nah, dulu Gus Dur mengadakan halakoh kitab kuning yang tujuannya agar fikih ini bisa kontekstual, bisa nyambung dengan keadaan-keadaan bangsa kita, keadaan-keadaan masyarakat kita yang terus berkembang. Zaman halakoh fikih, zaman halakoh kitab kuning, ketika selesai Muktamar Kerapian itu salah satu kiai yang aktif dua. Yang aktif dua. Yang pertama adalah
almarhum almaghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud, itu yang pertama. Yang kedua Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gusmus, yang kebetulan mertua saya, kebetulan itu yang aktif. Mbah Sahal kali Gusmus aktif sekali. Dua kiai ini tuh semangat sekali, karena baik Kiai Sahal maupun Gusmus dua-duanya ini pendukung Gus Dur, pendukung fanatik. Mereka yang menjadi motor dan sekaligus think tanknya, pemikirnya. Kiai Sahal niku luar biasa. Kiai Sahal niku luar biasa. Kebetulan Kiai Sahal niku kan mondokipun riyen teng kene pundi teng Kediri, Bendo, Pare Kediri. Bapak saya dulu juga mondok di sana sebelum pindah ke Pondohan di Kiai Muhammadun Pondohan Padi. Nah, Kiai Sahal ini kiai yang luar biasa, kiai yang sejak muda itu memang belajar hal-hal yang di luar materi-materi yang diajarkan di pondok. Kiai Sahal ini kiai favorit saya. Ada dua tokoh di NU yang merupakan favorit saya, pertama Kiai Sahal, kedua Gus Dur. Nah, Kiai Sahal pernah cerita dulu waktu masih di pondok pesantren di Bendo Pare sana, tahun berapa, tahun 50-an mungkin, sekitar tahun 50-an atau bahkan sebelum itu, Kiai Sahal itu sejak di pondok itu sudah rajin ikut kursus-kursus nih. Itu cerita Kiai Sahal langsung ke saya. Waktu di pondok beliau pernah ikut kursus jurnalistik, kewartawanan, menulis. Itu Kiai Sahal. Karena daerah Pare itu memang daerah yang unik sekali. Mungkin ada yang anak pernah kuliah di UIN atau pernah membaca karya seorang antropolog Amerika, Clifford Geertz, agama Jawa niku penelitiannya dulu di Pare, Bendo Pare sana. Kota Pare itu kota istimewa dari dulu, miniatur negara Indonesia dari sudut keragaman dan dinamika politiknya. Sekarang di Pare ada tempat kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, itu sejak zaman dulu itu. Jadi ada tempat kursus bahasa Arab, bahasa Inggris terutama, itu sejak zaman Kiai Sahal sudah mondok di Pare sana. Nah, Kiai Sahal itu sejak muda itu sudah ikut, waktu masih santri sudah ikut kursus-kursus jurnalistik, penulisan. Karena itu Kiai Sahal itu menulisnya bagus sekali, bahasa Indonesianya bagus sekali. Nah, Kiai Sahal ini kiai yang sejak muda memang pikirannya terbuka sekali, membaca banyak hal, sama dengan Gus Dur. Nah, beliau menjadi orang yang aktif sekali di halakoh Kitab Kuning nih, bersama Gusmus, muter kemana-mana nih. Nah, halakoh Kitab Kuning yang digagas Gus Dur niku tahun 90-an awal niku hasilnya luar biasa, luar biasa. Apa hasilnya? Hasilnya salah satunya adalah keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 yang dikenal dengan Munas Lampung. Munas Lampung ini munas yang penting sekali. Apa yang diputuskan di sana? Di dalam Munas Lampung menika dipun putuskan bahwa bermadhab itu ada dua cara, ada dua model. Ada bermadhab
qauli, ada bermadhab manhaji. Itu keputusan di Munas Alim Ulama di Lampung tahun 92. Apa itu bermadhab qauli? Kita ini sebagai masyarakat Nahdliyin, ciri khas kita poros derek sedaya, ciri khas kita adalah bermadhab. Itu ciri khas NU, nggak boleh hilang. Oke? Kalau sekarang ada orang-orang Islam anyaran, kan ada Islam anyaran, nak wong-wong NU nang Islam kawaan, Islam anyaran, kan banyak mereka mengatakan, wah aku yo muslim saja, aku ndak mau madhab, nggak usah NU, nggak usah Muhammadiyah, nggak usah Syafi'i, nggak usah Maliki, nggak usah Hanafi, nggak usah Maliki, pokoknya Islam titik. Itu sekarang mulai muncul ada kalimat seperti itu. Aku Islam titik, Islamnya Kanjeng Nabi titik. Nah, orang-orang yang berkata seperti ini itu ndak tahu bahwa nggak mungkin sampean itu berislam tanpa madhab, itu ndak mungkin. Ndak mungkin. Berislam itu ya pasti bermadhab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Saya Kanjeng Nabi. Lah jenengan niku gimana melihat Kanjeng Nabi salat niku? Kan ndak bisa. Wong kita ini terpisah waktu panjang sekali dari Kanjeng Nabi. Nggak bisa kita melihat Kanjeng Nabi sholat, itu nggak bisa. Jadi kalau Kanjeng Nabi ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli, itu artinya adalah sholatlah kalian sebagaimana orang-orang yang pernah melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, seterusnya sampai gurunya yang awal niku melihat Kanjeng Nabi sholat. Jadi artinya shollu kama ra'aitumuni usolli itu adalah sholatlah kalian sebagaimana ulama-ulama dulu, ulama gurunya melihat tabi'ut tabi'in melihat tabi'in melihat sahabat melihat Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi sholat. Terus sholat itu sholatnya Kanjeng Nabi tidak bisa kita lihat. Kita bisa melihat sholatnya Kanjeng Nabi wasilah para ulama-ulama dulu. Itulah madhab. Jadi tidak bisa. Orang-orang yang mengatakan aku mau Islam Kanjeng Nabi tok, orang gelem melok ulama dan yang lain-lain, itu sebetulnya dia tidak tahu bahwa dia sendiri tidak bisa melihat langsung Kanjeng Nabi sholat, puasa, haji dan seterusnya. Nggak bisa. Jadi madhab ini adalah ciri khas warga Nahdliyin, dan bermadhab ini adalah tradisi, tradisinya mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Jadi jenengan sedaya niki tidak sendirian. Mayoritas umat Islam seluruh dunia ini berislam bermadhab. Ada yang madhabnya Hanafi, ada yang Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, seperti kita ini di Indonesia dan Asia Tenggara, maupun madhab Hambali. Nah, bermadhab itu menurut keputusan Munas Alim Ulama di Lampung niku bisa mengambil dua cara.
wonten bermadhab secara qauli, yaitu mengikuti madhab secara apa adanya sebagaimana dituliskan oleh para ulama-ulama di dalam kitab. Nah, itulah bermadhab yang umumnya diikuti oleh warga Nahdliyin selama ini, madhab qauli. Apa yang dikatakan di kitab itu yang dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi itu tidak cukup, boten cekap. Karena kitab niku kebanyakan karangan-karangan ulama zaman riyin, zaman dulu. Sekarang keadaan sudah berubah. Banyak hal-hal baru yang tidak ditulis oleh para ulama. Banyak. Karena itu membutuhkan istimbat, membutuhkan usaha baru untuk merumuskan hukum sesuai dengan keadaan baru. Nah, kadang-kadang ulama kita niku kan ciri khas warga NU niku kan tawadhu nggih. Cuma kadang-kadang tawadhuke niku kenemenan. Tiang-tiang NU niku tawadhuke niku kenemenan. Tawadhu radikal. Tawadhuke tiang NU niku kadang-kadang terlalu kenemenan. Nah, akibat tawadhu yang kenemenan niku banyak ulama kita di era Kiai Sahal dan sebelumnya niku nak ono masalah anyar, ada masalah baru, ora ana hukume ning kitab iku ora wani mutusno karena khawatir nanti dianggap membikin hukum baru. Saking ikhtiyat, hati-hatinya para kiai, tawaduknya sama ulama zaman dulu itu nggak berani memutuskan hukum untuk kasus-kasus yang baru yang tidak ada dalam kitab. Karena itu dulu itu zaman tahun 90-an 80-an itu nak wonten bahtul masalah niku watah masalah-masalah sing mauquf niku. Mauquf itu artinya masalah yang tidak bisa diputuskan. Kenapa tidak bisa diputuskan? Karena ora ono ibaratin ning kitab. Gak ada. Misalnya transplantasi organ tubuh manusia. Kan di kitab gak ada, memang dulu gak ada transplantasi, transfusi darah. Napa malih nggih? Apalagi saat ini kuatah sangat jual beli online. Wah, ini kesukaan ibu-ibu nih, jual beli online nih, belanja online nih, napa? Tokopedia, napa bu? Lazada, kula nggih remen belanja teng online sami. Gimana nih, jual beli online niku? Pembeli penjual ora petuk, gitu? Ora satu majelis, ora roh barange. Syaratnya jual beli itu kan kudu napa ru'yatul mabi', melihat barang sing mau dibeli itu langsung. Lah niki jual beli online mau foto tok, fotone wapi, begitu teko barangnya weli niku. Sering Bu nggih? Wah, ngaku mawon lah. Sing gaene belanja online niki lho. Gambare apik. Ibu-ibu niki ketipu. Tuku kutang. Gambare apik begitu teko ora bejaji. Gimana niku? Jual beli online niku. Rok, kula sing sering kula ketipu niku beli baju kali celana niku. Wis tuku XL, XXL begitu teko cuwilik jebule. Mboten sedeng. Balekno ya kangelan kan. Wis akhire wis diwehno wong ngoten mawon.
Saat ini niku seperti niku jual beli online niku halal apa haram niku? Napa sampun nate dipun bahas? Sudah nggih? Mesti halale nggih. Tak diharamno sengeni karo bojo-bojone wae. Itu banyak masalah-masalah baru yang tidak ada dalam kitab. Niku sengen riyen niku kiai-kiai riyen niku mboten pantun. Enggak berani memutuskan hukum niku. Akhirnya banyak masalah niku mauquf. Ora ana hukume soalnya kiai-kiai ini tawadhuke kenemenan. Tawadhunya radikal. Lah niku itu yang membuat Kiai Sahal niku prihatin. Kiai Sahal prihatin. Gimana? Kalau kiai-kiai tidak berani memutuskan hukum, lalu umat kebingungan, itu nanti gimana? Itu sama dengan ada nas mujmal tanpa ada bayannya, tanpa ada tabyennya, tanpa ada keterangannya. Ada nas yang am tanpa taksisnya. Jadi ada masalah nggak ada keterangannya, nggak boleh itu, nggak boleh. Harus ada keputusan apapun itu. Nah itu yang menjelaskan kenapa ada keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 92. Karena ketika itu latar belakangnya banyak kiai-kiai tidak berani memutuskan hukum karena gara-gara di kitab tidak ada teksnya, tidak ada keterangannya. Nah kenapa begitu? Karena bermadhabnya niku bermadhab qauli, bermadhab mengikuti qaul. Nah gara-gara qaul ini, karena nggak ada qaulnya, kemudian tidak berani memutuskan. Itulah penjelasan kenapa ada keputusan Munas Alim Ulama di Lampung, kemudian diputuskan bermadhab itu juga bisa bermadhab secara manhaji. Manhaji artinya bermadhab sesuai dengan caranya ulama-ulama madhab Syafi'i. Nah sejak itu kemudian perkembangan di dalam kalangan ulama-ulama dan kiai-kiai NU luar biasa. Itu semua berkat halakoh niku, halakoh yang membuka pikirannya para kiai. Halakoh kitab kuning tahun 90-an awal yang digagas oleh Gus Dur. Terus itu okay? Gus Dur ini luar biasa. Jadi inilah poros doyo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.